Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lesti Lindangan, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022. Kali ini saya akan membuat video tentang harmonis dengan role model Bapak Adler Papalangi Esud. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam. Indonesia dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budayanya yang begitu banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan keanekaragaman dapat berupa keuntungan maupun konflik. Beberapa contoh konflik adalah konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan konflik antar golongan. Konflik-konflik ini terjadi karena keanekaragaman Indonesia, sehingga ketika di dalam berbangsa dan bernegara kita harus mewujudkan salah satu core value ASEAN, yaitu harmonis. Dampak dari konflik yang ada adalah suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja buruk, dan layanan kepada masyarakat tidak optimal. Jadi diperlukan kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor penghalang dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Untuk mewujudkan harmonis di bangsa Indonesia, seorang ASN berperan sebagai posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Kemudian PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi. Kemudian PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS. Kemudian PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Jadi seorang ASN bukan hanya menciptakan lingkungan yang harmonis di tempat kerja, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang harmonis di dalam masyarakat. Penerapan sikap harmonis ditunjukkan oleh Kepala KPH Mamasa Timur, Bapak Adler Papalangi Esud Mahmud, di mana beliau berbaur dengan masyarakat, menyatu dengan bawahan, berkolaborasi dengan bawahan tanpa memandang ras, suku, maupun budaya serta golongan. Dengan adanya kebersamaan ini tanpa memandang jabatan, maka secara otomatis akan tercipta suasana yang harmonis baik sesama pegawai maupun dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu, beliau juga merupakan figur dan teladan di dalam masyarakat. Dapat kita lihat pada gambar bagaimana beliau mengayomi, memberikan sosialisasi pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sekitar kawasan hutan secara kekeluargaan, untuk membangun suasana yang harmonis antara instansi dinas kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya suasana harmonis sesama instansi pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan-kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Tanpa adanya suasana yang harmonis sesama instansi, maka mustahil pemerintah dapat menyatukan masyarakat-masyarakat yang begitu beraneka ragam. Semua harus diawali dari pemerintahan itu sendiri yang menunjukkan sikap harmonis di dalam menjalankan pemerintahannya. Apa yang dilakukan oleh beliau untuk menjalin harmonisasi dengan instansi lain merupakan salah satu wujud contoh kepada masyarakat untuk terus membangun harmonisasi meskipun di tengah berbagai perbedaan suku, ras, agama, dan juga golongan-golongan. Sebagian besar pegawai atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar pegawai tetap senang dan nyaman saat bekerja. Hal ini ditujukan oleh beliau, di mana beliau memberikan ruangan yang optimal, ruangan yang baik untuk peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas sehari-hari tanpa terganggu. Terima kasih.
unity